Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Bu Nurhidayati. Selamat pagi semuanya. Di sini Ibu ingin melanjutkan kembali pembahasan materi dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu dengan materi manajemen dan organisasi. Istilah dari manajemen dan organisasi, Ibu kira ini juga bukan sesuatu hal yang baru lagi bagi kalian. Pasti kalian juga mengenal apa itu manajemen dan apakah itu organisasi. Dan biasanya organisasi kita kenal itu sudah mulai dari sekolah yang paling dasar ya, bahkan sampai sekarang. Baik, jadi biasanya ya setiap organisasi itu memiliki berbagai sumber daya yang harus dikelola oleh manajemen yang profesional agar sumber daya tersebut dapat memberikan kontribusi yang paling maksimal terhadap pencapaian suatu organisasinya. Atau bisa juga dikatakan bahwa keberhasilan dan kesuksesan dari sebuah organisasi itu tentunya harus diimbangi dengan peraturan dan fungsi manajemen yang baik. Makanya ini begitu penting juga ya materi hari ini yang akan kita bahas. Nah, sekarang kalau ditanya misalkan apa sih organisasi itu gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa organisasi itu dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi dalam bentuk apapun itu akan selalu ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita pasti menjumpainya dalam kehidupan sehari-hari, mau organisasi sekecil apapun itu. Jadi organisasi itu merupakan unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan beberapa alasan. Seperti organisasi digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin dapat kita lakukan sendirian. Jadi harus bekerja sama dengan individu-individu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang apabila dikerjakan seorang diri ini tidak akan bisa tercapai. Sehingga organisasi itu biasanya dapat menyediakan pengetahuan yang berkesinambungan serta dapat menjadi sumber karir yang penting. Nah, ini penting sekali ya kita belajar atau mengetahui mengenai organisasi. Dan biasanya atau selayaknya sebuah organisasi itu seharusnya ini menghasilkan sesuatu yang memiliki manfaat ya bagi anggota organisasi, bahkan masyarakat sekalipun gitu, sehingga organisasi ini mampu mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Jadi kalau kita mau lakukan sesuatu itu harusnya hal tersebut dapat bermanfaat ya, bukan hanya untuk kita tapi juga untuk orang lain setidaknya. Dan secara umum organisasi itu biasanya dibedakan menjadi dua bentuk biasanya. Nah, pertama organisasi dengan yang berorientasi pada laba seperti perusahaan yang menyediakan produk barang atau jasa. Kemudian ada yang kedua adalah organisasi nirlaba atau yang tidak berorientasi pada laba, seperti contohnya itu seperti yayasan, museum gitu ya, sekolah, perkumpulan sosial dan yang lain sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa apapun bentuk organisasi itu ya pastinya diperlukan usaha-usaha untuk mengelola kegiatannya dan orang-orang maupun unsur lainnya yang ada di dalam organisasi supaya apa? Ya supaya tujuannya itu dapat tercapai dengan lebih baik begitu. Ini sedikit mengenai organisasi ya. Nah, sekarang kalau mengenai manajemen itu sendiri ya, bahwa
sebenarnya semua bentuk organisasi di mana orang-orang ini bekerja bersama-sama dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan itu pasti membutuhkan yang namanya manajemen. Jadi manajemen itu biasanya diperlukan oleh organisasi agar apa? Usaha pencapaian tujuannya itu menjadi lebih mudah. Sehingga ada yang mengatakan bahwa secara spesifik itu bahwa ada 3 alasan utama kenapa sih manajemen ini dibutuhkan dalam suatu organisasi. Yang pertama apa? Supaya untuk dapat mencapai tujuan. Karena apa? Dengan adanya manajemen ini dapat mempermudah dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, yaitu untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Nah, ini di sini peran manajemen adalah untuk menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan tersebut di antara pihak-pihak yang berkepentingan tentunya. Ya, kemudian yang ketiga adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, karena efisiensi dan efektivitas ini biasanya merupakan ukuran dari prestasi organisasi. Nah, di sini menurut Peter Drucker itu efisiensi itu adalah melakukan pekerjaan dengan benar atau doing thing right, dan efektivitas itu adalah melakukan pekerjaan yang benar atau doing the right thing. Nah, ini perlu kalian pahami ya mengenai pengertian efisiensi dan efektivitas. Jadi kalau efisiensi itu dapat dikatakan merupakan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Ya, tentunya dengan berkaitan dengan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam melakukan aktivitas, kalau bisa ya seminimal mungkin. Kemudian kalau efektivitas itu merupakan kemampuan memilih alat yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Biasanya berkaitan dengan melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan dan merupakan ukuran tentang pencapaian suatu tugas ataupun suatu tujuan. Nah, di sini dibahas ada pengertian mengenai manajemen ya. Kalau di sini ada 2 sumber yang mengatakan definisi atau pengertian dari manajemen itu sendiri. Kalau menurut Encyclopedia of the Social Science, di sini dikatakan bahwa manajemen itu adalah suatu proses yang mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu itu pasti diselenggarakan dan diawasi. Atau menurut Manulang di sini disampaikan bahwa manajemen itu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ya, ada juga definisi yang lain mengenai manajemen. Kalau menurut Sawaljo Puspo Pranoto itu ada ya, itu mengatakan bahwa manajemen itu adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan bekerja bersama dan melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Atau menurut Tehani Handoko dalam bukunya yang berjudul Manajemen ya, mengatakan bahwa manajemen itu adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Nah, itu sebenarnya intinya sama aja ya. Kalau dilihat dari beberapa definisi mengenai manajemen yang Ibu sampaikan, jadi sebenarnya intinya adalah adanya suatu proses untuk mencapai
suatu tujuan, di mana setiap aktivitas yang dilakukan atau diselenggarakan itu ada suatu pengawasan di dalamnya, supaya apa ya, supaya tujuannya itu tadi tercapai. Intinya itu sebenarnya mengenai apakah itu manajemen. Oke, nah berikutnya adalah mengenai tingkatan manajemen. Nah, mengenai tingkatan manajemen ini sendiri, ini pernah Ibu bahas di materi sebelumnya ya. Jadi ini kalau kita lihat ini seperti piramida. Jadi ini ada 3 bagian. Ini yang paling atas ini adalah top level manager. Ini yang dinamakan sebagai perencanaan strategis ya. Contohnya adalah direktur, wakil direktur. Jadi yang di dalam top level ini adalah direktur dan wakil direktur. Yang menengah ya, ini adalah middle level manager. Ini disebut dengan perencanaan manajemen. Dan yang di dalamnya di sini adalah seperti kepala divisi dan kepala bagian. Sedangkan kalau untuk low level manager ini disebut dengan perencanaan operasional. Contohnya ini seperti supervisor, mandor, leader, seperti itu ya. Jadi kalau mau lebih lengkapnya lagi, silahkan kalian buka video Ibu sebelumnya. Ibu sudah membahas mengenai tingkatan manajemen ini, apa yang dimaksud dengan perencanaan strategis, perencanaan manajemen, perencanaan operasional. Ini sudah Ibu bahas di materi sebelumnya. Oke, nah ini bisa juga dibuatkan seperti ini. Jadi ada beberapa tingkatan manajerial. Jadi kalau yang paling atas tadi ya, yang top itu disebut dengan executive level. Yang tengah tadi ya disebut juga managerial level. Yang paling bawah yang berkaitan dengan operasional perusahaan itu biasanya dikenal dengan operasional level. Gitu ya. Jadi ini perlu juga kita ketahui mengenai tingkatan-tingkatan manajemen ya yang ada dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Baik, kemudian mengenai fungsi manajemen. Nah, kalau mengenai fungsi dari manajemen itu sendiri ya. Oke. Jadi fungsi manajemen itu merupakan suatu elemen-elemen dasar yang selalu melekat dalam proses manajemen perusahaan dan biasanya dijadikan sebagai acuan manajer dalam melaksanakan fungsi perusahaan. Nah, untuk fungsi manajemen itu sendiri di sini ada 5 ya, ada 5 fungsi mulai dari planning ya, organizing, kemudian staffing, directing dan controlling. Nah, berikut ini adalah merupakan penjelasan ya, penjelasan mengenai fungsi manajemen yang Ibu ambil sumbernya dari merdeka.com. Yang pertama adalah planning ya. Planning atau perencanaan. Jadi perencanaan ini merupakan suatu rangkaian proses ya di dalam pemilihan atau penetapan suatu tujuan organisasi dan menentukan berbagai strategi yang nantinya akan dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi. Kemudian di sini disampaikan bahwa menurut T. Hani Handoko itu ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan. Seperti yang pertama adalah menetapkan serangkaian tujuannya itu apa. Kemudian merumuskan keadaan atau kondisi saat ini. Jadi ini yang harus benar-benar real ya yang dirumuskannya. Kemudian harus bisa mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Kemudahan yang dalam sistem yang ada saat ini, kemudian hambatannya itu apa saja, itu perlu perlu diidentifikasikan. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Nah, untuk tahapan terakhirnya biasanya dalam sebuah proses perencanaan ini, yaitu proses perencanaan diperlukan suatu penilaian alternatif ya, dan pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Jadi pada saat kita membuat suatu rencana pasti ada berbagai alternatif pilihan. Nah, nanti kita pilih yang terbaik atau yang terbaik di antara yang lainnya ya. Oke. Sehingga nanti bagi perusahaan harusnya memiliki manfaat dari adanya fungsi manajemen ini gitu. Oke. Berikutnya yaitu yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Nah, untuk pengorganisasian di sini ini merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, ini kan biasanya kalau setiap organisasi atau perusahaan itu pasti memiliki yang namanya struktur organisasi. Itu pasti. Dan di setiap struktur organisasi juga sudah dijelaskan nanti secara detail tugas dan wewenang masing-masing bagian yang ada di dalam struktur organisasi tersebut. Nah ini di sini dikatakan bahwa agar suatu perusahaan itu dapat berjalan dengan baik, ya, maka fungsi pengorganisasian itu meliputi 1, perumusan tujuannya jelas. 2, pembagian tugas pekerjaannya atau job list-nya juga jelas di antara karyawan-karyawannya. Ya, kemudian yang ketiga mendelegasikan atau pelimpahan wewenang. Kemudian yang keempat adalah melakukan unsur koordinasi. Jadi koordinasi ini kan sangat penting dilakukan dalam suatu organisasi, ya. Oke. Berikutnya di sini adalah ada staffing. Nah, kalau staffing di sini sebenarnya hampir sama dengan organizing, ya. Dimana pada intinya fungsi staffing ini memiliki tujuan untuk menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Jadi dalam suatu organisasi yang baik, ya, itu sebaiknya penempatan karyawan itu harusnya sesuai dengan skillnya masing-masing, ya. Kalau misalkan contohnya karyawannya memiliki keahlian di bidang akuntansi, ya sebaiknya ditaruhnya di bidang keuangan, misalkan seperti itu. Jadi lebih tepat sesuai dengan bidangnya, sehingga nanti dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya pun juga tidak akan banyak mengalami kesulitan dan hambatan seperti itu, ya. Tapi di sini dikatakan bahwa fungsi staffing itu tidak hanya pada masalah tenaga kerja saja gitu, tapi melainkan seluruh sumber daya dalam perusahaan tersebut gitu, termasuk peralatan, inventaris maupun sumber daya lainnya gitu. Dan fungsi staffing itu mencakup beberapa hal, antara lain apa? Oh, di sini perencanaan SDM yang sudah tersedia, perekrutan tenaga kerja, kemudian proses seleksi calon tenaga kerja, kemudian pengenalan terkait perusahaan, pelaksanaan kerja, kemudian evaluasi kinerja yang telah dilakukan, kemudian bisa juga memberikan reward atau punishment sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan. Nah, ini kan kalau poin yang ketujuh ini kan sering dilakukan. Bagi karyawan yang berprestasi pasti akan diberikan reward, tapi bagi karyawan yang mungkin sering melakukan kesalahan-kesalahan atau menyalahi aturan dari organisasi yang telah ditetapkan, tentunya pasti akan diberikan suatu punishment gitu. Dan juga fungsi staffing ini juga bisa memberikan pengembangan atau jenjang karir gitu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah coordinating atau directing. Nah, kalau coordinating di sini ini merupakan fungsi dengan tujuan untuk mengarahkan atau mengendalikan agar dapat meningkatkan keefektifan
keefektifan dan juga efisiensi kerja supaya lebih maksimal kembali. Nah, ini menurut dari ruangguru.co.id di sini ada mengatakan bahwa ada beberapa aktivitas yang harus dilakukan supaya perusahaan itu memiliki fungsi manajemen dengan pengelolaan perusahaan yang baik, yaitu diantaranya seperti apa? Pertama, menerapkan serta mengimplementasikan kepemimpinan, bimbingan maupun motivasi terhadap pekerja supaya apa? Supaya bekerjanya bisa lebih nyaman, baik dan maksimal tentunya. 2, memberikan tugas dan penjelasannya secara rutin terkait dengan job desk atau masalah pekerjaannya. Dan yang ketiga adalah menjelaskan terkait seluruh kebijakan yang berlaku dan sudah ditetapkan. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa untuk fungsi ini lebih baik itu dipegang dan diarahkan oleh seorang pemimpin atau manajer yang kompeten tentunya dan berdedikasi tinggi terhadap perusahaan. Karena apabila di tengah perjalanan sebuah perusahaan mengalami masalah yang serius, maka pemimpin tersebut diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik bagi perusahaannya sehingga kelangsungan hidup dari perusahaannya ini bisa terjaga gitu ya. Kemudian berikutnya adalah controlling atau pengawasan. Nah, kalau untuk controlling di sini fungsi manajemen ini wajib dijalankan dengan baik gitu. Yaitu yang terakhir ya adalah fungsi pengawasan. Tujuannya apa sih ini? Supaya harus dijalankan dengan baik, yaitu untuk menilai bahwa apakah pekerjaan yang telah dilakukan oleh semua sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan itu apakah sudah baik atau belum ya. Ini memberikan penilaian. Dan fungsi pengawasan ini juga penting dilakukan sebab ini menentukan kualitas layanan atau produk yang dihasilkan suatu perusahaan, apakah itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, itu ya tadi mengenai fungsi manajemen. Jadi ada 5 fungsi manajemen, mulai dari planning, organizing, kemudian staffing, kemudian directing dan controlling. Oke. Kemudian berkaitan dengan manajemen dan sifat informasi. Jadi di sini kalau kita lihat dari bagian ini, jadi kebutuhan tingkat manajemen itu ya kebutuhannya itu dikategorikan menjadi 2. Ada sumber informasi dan lingkup informasi. Nah, kalau untuk sumber informasi ya ini kalau bagi top manajemen ya yang paling atas ini membutuhkan informasi baik itu dari internal ataupun eksternal. Kalau eksternal ini contohnya ya ada pemerintah, masyarakat, pesaing, supplier ya. Kemudian kalau middle manajemennya itu membutuhkan informasi yang bersifat tengah-tengah antara top dan low. Jadi dia ada di sebagai penengah ya. Enggak ya, tapi dia memang nanti dia yang menjalankan ya, nanti dia akan memastikan apakah tujuan dari yang sudah ditetapkan ini tercapai. Sedangkan kalau low itu membutuhkan informasi ini untuk internal dan sedikit eksternal. Biasanya eksternal itu berkaitan dengan pihak-pihak di luar perusahaan ya. Ini contohnya adalah misalkan supplier. Ini untuk informasi. Nah, kalau untuk lingkup informasi ya, sedangkan kalau untuk batasan informasinya, kalau untuk top itu memerlukan informasi organisasi secara global, di mana informasi ini dari seluruh komponen organisasi. Jadi pihak top ini harus mengetahui semuanya ya mengenai informasi yang ada di dalam organisasinya. Sedangkan kalau untuk middle ini membutuhkan informasi semi global dan semi parsial. Karena apa? Dia nanti yang bertugas untuk mengkoordinasikan antar departemen. Jadi informasinya ini semi global dan semi parsial.
Sedangkan kalau untuk low ini memerlukan informasi yang hanya bersifat lokal atau parsial. Tentunya informasi ini hanya berkaitan dengan departemennya masing-masing saja. Jadi tidak perlu mengetahui informasi secara global, cukup lokal ataupun parsial. Kemudian berikutnya ini dari kurun waktu informasi. Nah, kalau dari kurun waktu informasi dari top itu memerlukan informasi untuk jangka panjang, ya. Kemudian kalau untuk middle ini untuk jangka menengah, kalau low ini hanya untuk jangka pendek saja karena dia berkaitan dengan operasional, ya. Kemudian kalau kelengkapan informasi, top itu pasti ya memerlukan kelengkapan informasi. Ini memerlukan dalam bentuk laporan yang hanya berisi mengenai pokok-pokok permasalahan, ya, tapi tentunya juga laporan yang berisi mengenai hasil kinerja dari yang ada di dalam perusahaannya. Sedangkan kalau middle ini hanya laporan semi pokoknya saja, jadi tidak semua hal-hal dia juga harus mengetahuinya, ya. Jadi yang pokok-pokok saja yang perlu diketahui untuk bagian middle. Sedangkan kalau low itu memerlukan laporan itu yang lengkap seputar bagian masing-masing, jadi hanya di bagiannya saja, ya. Itu diperlukan laporan untuk itu. Nah, kemudian kalau dari kerincian informasi, dilihat dari kerincian informasi, bagian top ini membutuhkan informasi berupa ringkasan, biasanya dalam bentuk grafik atau diagram, tapi sudah mencerminkan informasi tersebut, ya, tentunya. Kalau middle ini biasanya memberikan informasi semi ringkas, ya, jadi yang tengah-tengah. Kalau low ini memerlukan informasi yang rinci atau detail. Kenapa lebih rinci, ya? Karena dia yang berkaitan dengan pelaksanaannya, maka dia harus tahu benar-benar mengenai informasi secara rinci untuk dapat menjalankan tugasnya tentunya. Kemudian kalau untuk kerangka waktu, di sini kalau kerangka waktu bagian top itu membutuhkan informasi tentang masa depan. Jadi supaya perusahaan atau organisasi yang dipegangnya itu bisa bertahan dan bisa bersaing dengan yang lain. Makanya dia membutuhkan informasi tentang masa depan itu nanti bagaimana. Kalau untuk middle ini memerlukan informasi masa lalu, historis, karena nanti ini sebagai acuan, ya, sebagai acuan nanti untuk untuk melangkah ke masa depannya nanti bagaimana. Sedangkan kalau low ini juga memerlukan informasi masa lalu, ya, karena dari informasi masa lalu, misalkan dari kegiatan atau pelaksanaan yang masa lalu nanti dievaluasi. Kemudian kalau misalkan pelaksanaannya ternyata kurang bagus, berarti nanti yang kedepannya ini harus lebih baik lagi, seperti itu, ya. Oke. Nah, itu tadi mengenai kebutuhan tingkatan manajemen, ya. Ada beberapa poin di dalamnya di situ yang perlu kalian pahami, ya. Kemudian di sini ada peran manajerial. Nah, ini peran manajerial ini ada beberapa peran di sini seperti peran antar pribadi, peran informasi, dan peran keputusan. Ya. Di sini akan Ibu jelaskan satu persatu mengenai peran manajerial di sini. Yang pertama yaitu adalah peran antar pribadi. Kalau untuk peran antar pribadi di sini ada 3 seperti figurehead, leader, dan liaison. Nah, yang pertama kalau untuk figurehead atau kepala, di sini manajer itu melaksanakan tugas-tugas seremonial seperti mendampingi pejabat yang berkunjung, meninjau fasilitas. Tuh. Yang kedua, kalau leader atau pemimpin di sini manajer memelihara unit dengan mempekerjakan dan melatih staf serta memberikan motivasi dan dorongan. Sedangkan kalau
liaison ya atau penghubung. Di situ manajer menjalin hubungan dengan orang-orang di luar unit manajer tersebut, kemudian rekan kerja dan lain di lingkungannya dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Itu ya untuk peran antar pribadi. Berikutnya adalah peran informasi. Nah, untuk peran informasi di situ yang pertama di situ adalah monitor. Di sini ada 3 ya, monitor, diseminator, dan spokesperson. Kalau monitor atau pemantau di situ adalah manajer. Di sini secara tetap itu mencari informasi mengenai kinerja unit. Jadi indera manajer mengamati aktivitas internal unit dan lingkungannya. Kemudian di situ ada diseminator atau pewarta. Di sini adalah manajer itu meneruskan informasi yang berharga kepada orang lain di dalam unitnya. Kemudian yang ketiga adalah spokesperson ya atau juru bicara. Di sini artinya adalah manajer meneruskan informasi yang berharga kepada orang-orang di luar unit, pimpinan dan orang-orang di lingkungannya. Itu maksudnya ya. Sedangkan kalau untuk peran keputusan di situ ada entrepreneur, ada disturbance handler, kemudian ada resource allocation dan ada negotiator. Yang pertama adalah entrepreneur atau wirausahawan. Di sini manajer membuat perbaikan-perbaikan yang cukup permanen pada unit seperti mengubah struktur organisasi. Kemudian kalau disturbance handler atau pemecah masalah ya, di sini manajer bereaksi pada kejadian-kejadian yang tidak terduga seperti devaluasi dolar di negara asing yang menjadi tempat operasi perusahaannya. Kemudian di situ ada resource allocation atau pembagi sumber daya. Artinya adalah manajer di sini mengendalikan pengeluaran unitnya dan menentukan unit bawahan mana yang mendapatkan sumber daya. Dan yang terakhir di situ ada negosiator atau perunding. Maksudnya adalah manajer itu menengahi perselisihan baik di dalam unitnya maupun antar unit dan lingkungannya. Nah, itu maksudnya ya mengenai peran manajerial yang terbagi menjadi peran antar pribadi, peran informasi, dan peran keputusan. Sudah Ibu jelaskan satu persatu tadi ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya mengenai manajer itu sendiri pastinya memiliki keahlian maupun pengetahuan dasar. Nah, yang pertama yaitu manajer memiliki keahlian komunikasi ya. Maksudnya apa di situ? Maksudnya di sini adalah manajer itu dapat menerima dan mengirimkan informasi dalam bentuk lisan atau tertulis. Nah, kalau untuk komunikasi tertulis itu biasanya meliputi laporan, surat, memo, kemudian surat elektronik ya, dan terbitan berkala. Sedangkan kalau komunikasi lisan itu terjadi saat rapat ya, saat menggunakan telepon atau voicemail atau saat meninjau suatu fasilitas ya. Di situ. Jadi di sini tiap manajer itu memiliki pilihan medianya sendiri dan seorang manajer itu mungkin lebih menyukai percakapan telepon dibanding dengan elektronik ya. Sementara yang lainnya mungkin kebalikannya begitu. Ya. Oke. Nah, yang kedua adalah memiliki keahlian dalam pemecahan masalah. Nah, di sini dapat mendefinisikan untuk pemecahan masalah itu sebagai semua kegiatan yang mengarah pada solusi suatu permasalahan. Jadi dikatakan bahwa masalah itu biasanya
dianggap sebagai sesuatu yang selalu buruk gitu, karena sangat sedikit yang menganggap masalah itu sebagai sesuatu untuk meraih kesempatan. Kadang kita menyatukan usaha untuk meraih kesempatan ke dalam pemecahan masalah itu dengan mendefinisikan masalah secara negatif ya, sebagai suatu kondisi atau kejadian yang berbahaya gitu. Atau secara positif sebagai sesuatu yang menguntungkan atau mungkin menguntungkan. Nah, jadi selama proses pemecahan masalah di sini manajer terlibat dalam suatu pengambilan keputusan, yaitu tindakan untuk memilih dari berbagai alternatif tindakan yang ada. Dan keputusannya adalah suatu tindakan tertentu yang telah dipilih. Umumnya manajer di sini perlu membuat keputusan ganda dalam proses memecahkan suatu permasalahan tunggal gitu. Itu maksudnya. Kemudian kalau dari segi pengetahuan dasar ya, dari segi pengetahuan dasar di situ istilah di sini ada istilah mengerti, itu digunakan untuk menggambarkan dua jenis pengetahuan yang merupakan kunci untuk menggunakan komputer ya. Pengetahuan yang satu adalah mengerti komputer dan yang lainnya adalah mengerti informasi. Nah, untuk yang mengerti komputer ini maksudnya adalah pengetahuan mengenai komputer yang diperlukan untuk berfungsi di masa kini atau yang disebut dengan mengerti komputer. Dan pengetahuan ini biasanya mencakup pengertian mengenai istilah-istilah komputer, pemahaman mengenai keunggulan dan kelemahan komputer, kemampuan menggunakan komputer dan lain sebagainya. Sedangkan kalau mengerti informasi itu bahwa selain mengerti komputer, manajer modern itu harus juga mengerti mengenai informasi. Mengerti informasi di sini meliputi seperti pengertian bagaimana menggunakan informasi pada tiap tahap dari proses pemecahan masalah, di mana informasi itu dapat diperoleh dan bagaimana berbagi informasi dengan orang lain. Itu ya, jadi yang perlu kalian pahami mengenai keahlian dan pengetahuan dasar dari manajer itu apa ya. Nah, kemudian mengenai organisasi, tadi di awal Ibu sudah banyak menjelaskan ya mengenai organisasi. Nah, ini juga ada definisinya mengenai organisasi, bahwa organisasi itu adalah suatu sistem perilaku orang-orang yang saling berinteraksi dalam melaksanakan pekerjaan atau tugasnya. Sedangkan kalau definisi struktur organisasi di sini dikatakan bahwa merupakan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi tersebut tentunya. Kemudian kalau untuk struktur organisasi itu sendiri ini dibedakan menjadi 3. Ada yang namanya struktur organisasi lini, kemudian struktur organisasi lini dan staf, dan fungsional. Jadi ada 3. Yang pertama mengenai struktur organisasi lini, ini merupakan hubungan antara pimpinan dan bawahan yang masih bersifat langsung melalui satu garis. Jadi di sini bawahannya itu bisa langsung berhubungan langsung dengan pimpinannya, di mana jumlah karyawannya ini sedikit dan pucuk pimpinan biasanya adalah pemilik perusahaan, dan ini biasanya digunakan untuk organisasi yang masih kecil ya. Kemudian keuntungannya kalau untuk yang organisasi lini di sini dikatakan merupakan kesatuan pimpinan berada dalam satu tangan, kemudian pengambilan keputusannya itu cepat, kemudian garis pimpinannya tegas, dan pengendaliannya secara ketat dan dapat dilaksanakan. Sedangkan kalau untuk kelemahannya di sini dikatakan tidak dapat dibedakan antara tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan. Karena apa? Karena tadi bawahannya kan langsung bisa berkomunikasi langsung ya dengan pimpinannya.
Kemudian kecenderungan adanya pimpinan yang diktator juga ya. Kemudian organisasinya ini terlalu bergantung pada satu orang, karena kan tadi pucuk pimpinan itu hanya pemilik perusahaan saja gitu. Dan kesempatan karyawan ini juga agak kurang, agak terbatas di situ. Oke. Kemudian yang kedua adalah struktur organisasi lini dan staf. Nah, ini untuk organisasi besar dan kompleks biasanya jumlah karyawannya itu besar dan hubungan antara atasan dan bawahan ini tidak bersifat langsung. Jadi ada perbedaannya ya di situ. Nah, ini kelemahan dan kekurangannya. Kalau keuntungannya adalah pimpinan itu tetap berada pada satu tangan. Kemudian di sini ada pembagian job disk-nya secara jelas. Kemudian itu bakat dari karyawannya itu bisa dikembangkan. Kalau kelemahannya ini tidak ada perbedaan antara perintah dan bantuan. Kemudian solidaritas antar karyawan kurang karena bisa jadi antar karyawannya ini tidak saling mengenal. Kemudian persaingan juga persaingan kurang sehat itu dapat sering terjadi. Yang ketiga yaitu struktur organisasi fungsional. Nah, kalau untuk struktur organisasi fungsional ini pembidangan tugasnya dapat dibedakan dengan jelas. Kemudian spesialisasi karyawannya itu dapat berkembang optimal dan bawahan akan menerima perintah dari beberapa atasan. Jadi di sini ada beberapa atasan ya. Kalau di sini contohnya ada, di sini memang pimpinannya adalah ada chef eksekutifnya, tapi di bawahnya ini juga dia bisa memberikan perintah-perintah kepada karyawan yang ada di bawahnya. Oke, keuntungannya di sini adalah karyawan dapat terampil di bidang masing-masing. Jadi sesuai dengan bidangnya ya tentunya. Efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan. Kemudian solidaritas, moral, dan disiplin karyawan itu menjadi lebih tinggi. Kelemahannya kadang karyawan pekerjaannya itu kadang menjadi bosan ya, karena yang dikerjakan kan itu aja gitu, dan karyawan hanya mementingkan bidangnya saja. Jadi yang karena dia bidangnya yang ditangani ini ya udah fokusnya dia ke bidang itu saja begitu ya. Oke, ini mengenai 3 struktur organisasi ya, lini, fungsional, kemudian lini dan staff. Nah, kemudian dalam suatu perusahaan atau organisasi itu pasti memiliki visi dan misi. Itu pasti ya. Nggak ada dalam organisasi dan perusahaan yang terbentuk itu tidak memiliki visi dan misi. Jarang sekali dijumpai bahwa organisasi sekecil apapun itu pasti memiliki visi dan misi. Nah, visi itu apa? Ya, visi di sini dikatakan merupakan sesuatu yang didambakan untuk dimiliki di masa depan, menggambarkan aspirasi masa depan tanpa menspesifikasi cara-cara untuk mencapainya. Sedangkan kalau misi itu apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Jadi menetapkan visi dulu, baru nanti misinya harus bisa mewujudkan dari visi yang telah dirumuskan oleh perusahaan. Seperti itu. Oke, nah ini contoh ya, contoh visi dan misi ya suatu perusahaan. Visinya adalah menjadi perusahaan telekomunikasi yang unggul dalam memberikan pelayanan. Nah, misinya apa supaya visinya ini tercapai? Misinya adalah memberikan layanan prima, kemudian memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkarya dan berprestasi, serta meningkatkan kepedulian masyarakat ya. Oke. Kemudian ini juga ada contoh mengenai organisasi tadi ya, beberapa macam organisasi tadi. Ini contoh untuk organisasi lini ya. Ini adalah owner sebagai pemiliknya, bawahannya di sini ada kasir, ada cleaning service ya. Organisasinya masih kecil ya. Contohnya ini adalah mengenai sistem penyewaan lapangan futsal. Visinya apa? Menjadikan ABC Futsal tadi sebagai lapangan futsal pertama
dengan fasilitas modern, lengkap, menjamin dan juga bisa menjamin keselamatan serta menjadi lapangan futsal yang utama. Nah, misinya apa? Menambahkan misalkan karpet vinil pada lapangan agar mengurangi dampak cedera pada bagi pemain futsal. Ini supaya lebih safety ya. Kemudian meminjamkan bola secara gratis, mengadakan perlombaan kompetisi, kemudian menyediakan lahan parkir yang luas. Nah, seperti itu agar visinya tercapai tadi ya. Kemudian ini adalah contoh mengenai organisasi lini dan staff. Ini contohnya penerapannya adalah di UD Furniture ABC. Di sini ada pimpinan, di bawahnya ada manajer penjualan dan ada bagian gudang dan bagian admin penjualan. Visinya di sini adalah memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan menjadi distributor furniture terbesar di Jakarta. Sedangkan kalau misinya adalah menyediakan jasa pengiriman produk yang cepat ya, supaya ini tercapai ya, melakukan promosi secara berkala, terus juga bisa melakukan inovasi terhadap model-model yang baru. Kemudian contoh lagi, ini adalah contoh organisasi fungsional. Nah, kalau di fungsional kan ini kan contohnya misalkan ini di bidang akademi nih. Jadi ini ada rektor ini di bawahnya misalkan ada kaprodi sistem informasi, ada kaprodi teknik informatika misalkan ya. Nah, di sini kaprodi ini kan juga diberikan wewenang untuk memberikan perintah misalkan kepada dosen A, dosen B seperti itu ya. Jadi ini lingkupnya lebih besar ya. Fungsinya sudah ditentukan. Visinya apa? Menjadi akademi unggulan di bidang teknologi informasi misalkan. Untuk mencapai ini melakukan apa? Menghasilkan tenaga terampil dulu di bidang teknologinya supaya berkualitas. Kemudian menguasai dasar berpikir ilmiah di bidang teknologi yang profesional tersebut. Nah, itu ya gambaran mengenai gambaran mengenai struktur organisasi ya, struktur organisasi yang ada di dalam suatu organisasi. Mungkin sedikit tambahan lagi dari Ibu tadi agak lupa menyampaikan. Tadi kita sudah bahas mengenai mengenai fungsi manajemen tadi ya. Ada 5 fungsi manajemen, ada planning, ada organizing, ada staffing, kemudian ada directing dan juga ada controlling. Nah, kesimpulannya dari 5 fungsi manajemen tadi, kalau untuk planning ya, pada dasarnya perencanaan atau planning itu biasanya digunakan untuk menentukan tujuan organisasi dan memutuskan cara yang terbaik untuk mencapainya. Tadi sebenarnya sudah Ibu jelaskan ya, ini kesimpulannya aja. Kemudian kalau untuk pengorganisasian atau organizing ya, ini merupakan mendelegasikan tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam perencanaan tadi kepada individu ataupun kepada kelompok yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. Biasanya pengorganisasian ini terdapat pengelompokan kegiatan dan penyusunan struktur organisasi serta menjelaskan apa sih fungsi-fungsi dari setiap bagian dan sifat hubungan antara bagian-bagian tersebut yang ada di dalam struktur organisasi. Kemudian directing ataupun staffing tadi ya hampir sama ya. Ini merupakan serangkaian proses yang digunakan agar setiap anggota yang ada di dalam organisasi itu dapat saling bekerja sama untuk mencapai sasaran ataupun tujuan dari organisasi. Nah, nanti kan di sini seorang manajer itu harus dapat menuntun, mengarahkan, ataupun bisa menggerakkan dan juga memotivasi serta mempengaruhi bawahan agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan. Nah, kalau untuk controlling itu sendiri ya, controlling itu berkaitan dengan penghimpunan informasi-informasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja
organisasi, ya, memantau perkembangan tugas yang telah direncanakan sebelumnya dan juga dapat mengambil tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi. Begitu. Oke, itu tambahan dari Ibu. Tadi Ibu lupa menyampaikan mengenai apa sih kesimpulan dari yang sudah kita bahas di fungsi manajemen. Oke, baik. Untuk materi materi manajemen dan organisasi sudah Ibu sampaikan semuanya. Silahkan dipahami, dan kalau misalkan ada yang kurang jelas nanti akan kita diskusikan bersama. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.